Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope all of you are fine today. So today we will discuss about chapter 10. Kita sebelumnya sudah mendiskusikan tentang advertisement di chapter 10, itu yaitu tentang struktur teks ya. Nah, struktur teks untuk advertisement atau iklan. Nah, waktu itu kita udah mendiskusikan tentang apa struktur teks itu ada di sini halaman berapa nih? Aduh, nggak kelihatan. Halaman 130 36. Kita bisa lihat bagian-bagian dari sebuah teks itu strukturnya. Yang pertama itu headline, ada di bawahnya, kalau kalian lupa ya bisa dibaca. Headline itu biasanya adalah bagian yang memakai huruf besar, yang eye catching, yang pertama sekali diperhatikan orang dari sebuah advertisement. Nah, jadi seperti ini, kita ingat lagi ya yang kemarin itu kita bahas. Headline itu di sini cooking class, terus sub headline-nya itu memberi keterangan tentang si headline-nya itu. Make an impression with sizzling culinary prowess. Jadi ini memberi keterangan ke headline gitu ya. Nah, terus ada yang disebut body copy. Body copy itu join our cooking classes and learn to cook a delectable meal from our master chef. Jadi penjelasan apa sih yang mereka lakukan, dan biasanya body copy ini berisi kata-kata yang mempengaruhi atau mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang mereka tawarkan. Kalau ini kan kata yang pengaruhinya itu join our cooking classes gitu ya. Ayo ikutin kelas cooking kami gitu, dan belajar untuk memasak makanan-makanan yang luar biasa, yang enak banget lah istilahnya, intinya seperti itu. Oke. Nah, terus selain itu ada juga visual, kan gambarnya ya, gambar yang menarik gitu, gambar yang menarik yang mengenai atau tentang si iklan. Terus company details, diantaranya nama dan logo si orang atau perusahaan yang mengiklankan. Terus detailsnya, kapannya, nomor teleponnya, seperti itu ya. Itu termasuk di dalam si company detailsnya. Bukanya kapan gitu loh. Bukanya kalau hotel misalnya, hotel itu beroperasi kapan aja gitu. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, terus kalau misalnya cooking class ini diadakannya kapan sampai kapan, itu termasuk ke body copy. Nah, jadi isi dari si iklannya itu termasuk informasi kapan sampai kapan dibukanya, biayanya berapa. Nah, itu termasuk ke dalam body copy. Oke. Nah, sekarang kita diskusikan latihan kalian yang kemarin. Nah, ini ya, halaman 138. Ini ada Raja Ampat Seafood Grill. Masih ingat kan grill itu apa? Grill itu makanan yang dipanggang dengan cara misalnya kayak kambing guling. Nah, kambing guling yang contoh yang paling ininya ya, paling mudahnya. Terus di sini ada savor a wide selection of fresh seafood grill accompanied ini. Oh ya, di sini kita langsung mendiskusikan isinya dulu. Raja Ampat Seafood Grill ini kan menawarkan, berarti apa? Menawarkan makanan laut gitu ya. Savor a wide selection of red seafood grill accompanied by live music with Tifa accompaniment every night. Jadi mereka menyediakan pilihan-pilihan untuk ngebakar seafood gitu ya. Nah, kayak barbecue gitu, yang diiringi oleh live music yang disebut Tifa accompaniment. Ada yang tahu nggak Tifa accompaniment ini apa? Ini jenis musik yang percussion ya. Percussion music itu maksudnya yang pakai gendang gitu loh, gendang ditabuh gitu, gendang yang modelnya panjang gitu ya.
Nah, itu yang kayak musik-musik Hawaii gitu. Nah, itu maksudnya Yantifa, accompaniment every night. Nah, opening hours ada di sini 5 until 11 p.m. Terus enjoy scrumptious dinner. Jadi maksudnya dinner yang benar-benar luar biasa lah gitu loh, penyajiannya di sana. Nah, terus di sini ada advertisement yang kedua, itu Summer Kids Camp. Summer Kids Camp. Jadi ada camping untuk anak-anak untuk di musim panas. Di sini ada Summer Kids Camp itu summer program. Terus udah ada apa nih? Nggak kelihatan sama Miss. Now available at ya itulah pokoknya FSC, ada istilahnya bagi mereka. Nah, terus summer isn't complete without a summer camp. Jadi di sini headline-nya Summer Kids Camp, terus summer isn't complete without a summer camp. Sub headline-nya ini mendukung si judulnya itu. Nah, di sini kita melihat sub headline-nya ini dengan tulisan di bawahnya, perhatikan. Program date June 19 until July 14 with flexible weekly enrollment options. Nah, jadi di sini si sub headline-nya pun sudah kata-kata yang mempengaruhi gitu, yang persuasif gitu ya. Nah, jadi di sini si body copy-nya justru kata-kata yang lebih kecilnya lagi, yang rinciannya, program date-nya kapan itu. Nah, itu justru bukan kata-kata yang persuasif, justru yang di sub headline-nya gitu. Nah, jadi terkadang bentuk advertisement itu ada yang seperti ini, di sub headline-nya mereka sudah mencantumkan kata-kata yang lebih persuasif gitu, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya yang sudah kalian jawab sendiri. Both advertisement A and B have a headline. Ada kan ya headline? Oke, dua-duanya ada, true. Terus the headline of advertisement A is barbecue by the beach. Coba lihat. Advertisement A. Si headline-nya apa? Headline-nya barbecue by the beach. Coba lihat, benar nggak? Justru di sini headline-nya yang paling besar kita lihat. Raja Ampat Seafood Grill Barbecue by the Beach. Berarti yang headline-nya Raja Ampat Seafood Grill, berarti false. Terus both advertisement A and B have a sub headline. Di sini lihat. Di sini ada sub headline Barbecue by the Beach. Terus di sini ada Summer isn't complete without a summer camp. Di sini ada sub headline, tapi sub headline ini juga bisa berfungsi sebagai body copy gitu maksudnya. Berarti kedua-duanya punya sub headline. Oke, di sini true. Terus the sub headline of advertisement B is Summer isn't complete without a summer camp. Oke, summer isn't complete without a summer camp. Oke, sub headline-nya true. Nah, terus lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Advertisement A is about a place in Raja Ampat. Kita lihat di sini, ingat lagi ya, tujuan komunikatif sebuah iklan itu adalah mengajak pembaca untuk apa? Untuk menggunakan apa yang mereka tawarkan atau mengikuti apa yang mereka tawarkan. Nah, sekarang kalau di pernyataan ini tadi yang dinyatakan adalah advertisement A itu tentang tempat di Raja Ampat. Sebenarnya yang paling tepat itu ini adalah advertisement ini tentang sebuah, lebih rincinya ya, sebuah tempat di posisinya oke lah di Raja apakah posisinya di Raja Ampat di sini? Di sini kelihatannya iya gitu ya, di tempat di Raja Ampat kali ya. Tapi di sini yang jelas tidak terlalu posisikan banget gitu bahwa ini
di Raja Ampat, tapi kalau di sini ada nih di logonya Raja Ampat Grill, Waigeo Island. Nah, jadi kita bisa bilang ini adalah suatu tempat di Raja Ampat. Oke, sebuah tempat di Raja Ampat. Nah, advertisement B is about a program for children. Di sini program for children. Di sini Summer Kids Camp. Iya, program untuk anak-anak. Nah, kalau yang nomor 5 ini sebenarnya kalau menurut Miss ini tentang sebuah tempat itu kurang spesifik, nggak terlalu spesifik banget gitu ya untuk kita jawab true, karena sebenarnya advertisement A ini adalah tentang tempat makan gitu sebenarnya ya, tentang tempat makan di Raja Ampat ini gitu loh. Tapi ya memang sebuah tempat gitu ya, oke lah. Tapi sebenarnya kalau ada pilihan yang lain yang menyebutkan bahwa ini tempat makan barbecue by the beach gitu ya di sana ya, seperti misalnya kalau di Bali tuh ada di Jimbaran ya, tempat makan yang di pinggir pantai gitu. Nah, itu yang lebih spesifik lagi disebutkan baru, maka pernyataan ini bisa aja menjadi salah karena ada pernyataan lain yang lebih spesifik gitu ya. Nah, sekarang advertisement B does not have a body copy. Coba lihat. B does not have a body copy. Di sini ada body copy. Siapa bilang nggak ada gitu ya? Nah, di sini ada program date-nya ada. Terus summer isn't complete without a summer camp. Ini sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam golongan body copy. Kenapa? Karena ada bahasa persuasif di situ. Salah satu syarat body copy itu adalah ada bahasa persuasif di situ. Jadi summer isn't complete without a summer camp itu bisa juga dimasukkan ke dalam body copy, golongan body copy. Oke. Yang jawaban nomor 7. Miss sambil ini ya, jadi agak ribet ngelihatnya gitu sambil ngerekam. Oke. Does not have, sorry itu kan jadi salah. Does not have, ada body copy-nya gitu ya. Nah, terus yang 8, advertisement A has company details but advertisement B does not. Coba kita lihat. Company detail ini for reservation dan lain-lain, ini company detail, ini body copy ya. Terus reservationnya Raja Ampat Grill, oke. Terus reservationnya iya, di sini ada ada nomor teleponnya. Nah, ini kan company detail ya. Terus sekarang ini kita lihat company detail yang B apa? Ini visit, ada ini nih website. Nah, berarti ada company detail. Berarti di sini pernyataan yang salah adalah B does not, ini salah. Berarti false. Terus yang 9, company website is available in both advertisement A and B. Coba kita lihat ada nggak website. Nah, di sini ada website Raja Ampat seafoodgrill.com. Terus di sini juga ada fsc.com, ada websitenya. Berarti available both advertisement, true. Aduh, pegal juga ya duduk begini. Nah, phone number is available in both advertisement A and B. Ada nomor telepon nggak? Ada, di sini ada nomor telepon. Terus yang di B ada nggak? Di B kelihatannya nggak ada nomor teleponnya. Iya, nggak ada. Berarti pernyataan ini in both nya salah. Berarti false. Oke. Nah, jadi nanti untuk materi kita yang advertisement sudah selesai. Nanti tolong kalian perhatikan ya struktur teks, headline mana, subheadline mana, ini kan. Terus tujuan komunikatif teks yaitu untuk mempengaruhi pembaca gitu ya, to persuade the reader to use, to buy, to come, misalnya gitu ya, sesuai dengan iklannya. Nah, terus struktur teksnya yang tadi itu headline, subheadline, body copy itu ya semuanya. Nah, terus detail information in the text, dari dalam advertisement itu detail informasinya apa gitu. Nah, itu kan bisa kalian baca, kalian lihat di advertisementnya. Kira-kira seperti itu nanti buat PAS. Oke.
Nah, untuk mengoreksi yang kemarin lagu kalian kerjakan, Fix You dan Count on Me. Ya, Count on Me. Nah, nanti Miss sertakan ininya ya, linknya untuk kalian belajar. Tolong dipelajari kedua lagu itu. Mudah-mudahan nanti waktu PAS kalian bisa menjawab semua soal dengan benar. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.